Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir, yaitu penerapan dari materi barisan dan deret ya. Terutama kali ini adalah penerapan dari barisan dan deret geometri ya, deret geometri terutama. Nah, kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Tumbuh berarti bertambah ya, kalau luruh berarti berkurang. Intinya di situ ya. Oke. Nah, materi pertumbuhan dan peluruhan ini digunakan untuk penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, banyak hal sebenarnya, tapi Bu Alfi ambil sedikitnya saja. Yang pertama adalah digunakan dalam perhitungan penduduk biasanya ya, untuk memperkirakan jumlah penduduk. Ya, itu juga digunakan penerapan yang pertama. Nah, ini termasuk pertumbuhan karena apa? Jumlah penduduk kan meningkat. Nah, di sini gunanya materi ini adalah untuk memperkirakan berapa jumlah penduduk dengan peningkatan yang ada ya. Jadi pertumbuhan karena meningkat maka dia pertumbuhan. Nah, apa itu pertumbuhan? Oke, sebentar. Nah, jadi pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Jadi bertambah ya, tumbuh bertambah. Penerapan yang kedua adalah di bank. Kalian pernah mengenal yang namanya bunga bank? Nah, jadi dengan bunga berapa persen nanti kenaikan uang akan menjadi segini dalam waktu berapa tahun. Jadi kita bisa menghitung, misalkan menabung berapa dengan bunga berapa, nanti setelah 10 tahun kita akan mendapatkan uang berapa. Itu bisa kita hitung dengan menggunakan pertumbuhan ini ya. Meningkat maka materi yang meningkat maka ini termasuk pertumbuhan kan, karena bunga itu meningkat ya. Selanjutnya adalah motor dan mobil. Apa ini maksudnya? Terkait dengan harga jual mobil dan harga jual motor. Kita tahu bahwa harga jual mobil dan motor itu akan menurun setiap tahunnya. Nah, jadi di sini kita bisa menerapkan materi ini untuk memperkirakan jika setiap tahun misalkan harga motor turun berapa persen, maka kira-kira harga motor itu pada tahun misalkan tahun 2025 harganya berapa ya. Nah, kita bisa memperkirakan itu dengan materi ini. Nah, karena turun maka ini termasuk peluruhan ya. Lalu apa itu peluruhan? Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya ya. Selanjutnya adalah ini apa? Kalian mengenal ini? Bakteri ya. Nah, bakteri itu bisa bertambah banyak juga bisa mati ya. Jadi di sini gunanya pertumbuhan dan peluruhan adalah ya, jika bakteri itu berkembang biak semakin banyak, maka kita bisa memperkirakan berapa banyak bakteri selama jangka waktu tertentu. Biasanya digunakan dalam praktikum, dalam penelitian juga digunakan. Kemudian peluruhan, jika bakteri itu mati misalkan terkena panas atau apa, maka pada jangka waktu berapakah bakteri itu akan hilang atau musnah seperti itu. Jadi kita di sini penerapannya masih banyak sekali, beberapa halnya adalah itu. Nah, lalu kita pelajari apa itu pertumbuhan dan peluruhan, bagaimana cara menghitungnya jika ada permasalahan seperti itu tadi. Nah, langsung saja. Nah, jika ada permasalahan terkait pertumbuhan, yaitu sesuatu yang meningkat pada jangka waktu tertentu, maka kita bisa gunakan rumus ini ya. NT sama dengan A kali 1 tambah R pangkat T, di mana NT adalah nilai yang kita cari di jangka waktu tertentu. Misalkan Bu Alfi menabung dalam jangka waktu 5 tahun, berapa uang yang 5 tahun tersebut ya, itu NT. A itu adalah nilai awal atau misalkan tabungan pertama, harga awal seperti itu. R nya itu adalah besar kenaikan, misalkan 1%, 2% atau berapa. T adalah jangka waktu ya. Jangan lupa antara T dan R harus sinkron. Misalkan R nya itu 1% per bulan, maka T nya itu harus per bulan. Misalkan R nya itu 1% per 2 bulan, maka T nya harus dibuat per 2 bulan. Seperti itu. Lalu peluruhan bedanya apa? Bedanya hanya kalau ini tambah maka peluruhan itu kurang ya. Langsung saja ke contoh soal. Yang pertama adalah contohnya Pak Anton menabung di bank sebanyak 100 juta. Jika setiap bulan bank menerapkan suku bunga majemuk sebesar 1%. Ini jika setiap bulannya hilang ya. Jika bank menerapkan suku bunga majemuk sebesar 1% setiap 2 bulannya. Jadi 1% setiap 2 bulan, maka berapa jumlah tabungan Pak Anton selama 6 bulan? Nah, berarti A-nya, A itu ada nilai awalnya adalah 100 juta, R-nya adalah 1% setiap 2 bulan. 1% itu 0,01.
Nah, karena ini setiap 2 bulan, maka waktunya juga harus dibuat setiap 2 bulan. 6 bulan itu berarti 6 bagi 2 bulan ya, berarti ada 3. Berarti waktunya adalah 3 ya. Berarti NT-nya adalah N3. 100 juta kali 1 tambah 0,01 pangkat 3. 1 juta kali 1,01 pangkat 3, hasilnya adalah ini. Jadi jumlah tabungan Pak Anton setelah 3 bulan menabung adalah 130.100 rupiah. 103 juta ya. Contoh soal yang kedua, jika harga sebuah sepeda motor mengalami penurunan, harga motor kan pasti selalu menurun setiap tahun ya, sebesar 5%, setiap 3 tahun menurun 5%. Maka kira-kira harga jual motor setelah 12 tahun itu berapa? Ya, kita bisa memperkirakannya. Kita cari dulu harga awalnya A-nya 20 juta. R-nya rasionya 5%, berarti 0,05. Per 3 tahun ya 0,5% ini. Nah, yang ditanyakan 12 tahun, berarti kita buat per 3 tahun. 12 bagi 3 adalah 4, maka T-nya adalah 4. Jadi NT-nya karena penurunan, maka kita gunakan NT sama dengan A kali 1 min R pangkat T ya. A-nya 20 juta kali 1 min R-nya 0,05, T-nya 4. Kita hitung ketemulah ini ya. Nah, jadi harga jual motor selama 4 tahun adalah 16.290.125. Menurunnya 4 juta ya. 4 juta sendiri menurunnya. Selanjutnya adalah latihan soal. Selamat mencoba 2 soal ini ya. Kalau kesulitan silakan bertanya Bu Alfi. Oke, selamat belajar. Ini adalah materi terakhir. Setelah ini kita akan ulas materi sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.